Yeah, I've been feeling so down. Yeah, can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Prilani Taufik dengan NIM D1B1 283. Saya mahasiswi jurusan S1 Farmasi Universitas Megareski. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas wawasan ilmu farmasi. Saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, definisi farmasi. Yang kedua, sejarah farmasi. Dan yang ketiga, pendidikan kefarmasian. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi farmasi. Masih banyak orang yang mengira bahwa farmasi adalah penjual obat, dan masih banyak pula yang mengira bahwa farmasi adalah seorang perawat atau suster. Farmasi berasal dari bahasa Yunani pharmakon yang punya arti obat atau racun. Mengapa dinamakan obat atau racun? Sebab obat akan berefek menyembuhkan apabila penggunaannya sudah secara tepat. Tetapi jika penggunaannya tidak tepat, maka akan berefek menjadi racun dan dapat menyebabkan kematian. Farmasi merupakan salah satu bidang ilmu profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan, ilmu fisika, dan ilmu kimia yang memiliki tanggung jawab dalam efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Ruang lingkup farmasi sangat luas, seperti penelitian, pembuatan, peracikan, penyediaan sediaan obat, pengujian, serta pelayanan informasi obat. Ilmu resep telah dikenal sejak munculnya penyakit. Dengan adanya manusia di dunia ini, muncul peradaban dan terjadilah penyebaran penyakit. Sehingga masyarakat berusaha untuk mencegah penyakit tersebut. Adapun ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam ilmu kefarmasian dan kedokteran, yang pertama, Hippocrates pada abad ke-460 sampai 370 sebelum Masehi. Ia adalah seorang dokter dari Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Hippocrates juga disebut sebagai bapak ilmu kedokteran. Yang kedua, Dioscorides. Pada abad ke-1 setelah Masehi, Dioscorides adalah seorang dokter Yunani yang juga ahli botani. Dia merupakan orang yang pertama kali menggunakan ilmu tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Hasil karyanya, De Materia Medica, dianggap sebagai awal dari pengembangan botani farmasi, yang kemudian ilmu bidang ini sekarang dikenal sebagai farmakognosi. Obat-obat yang berhasil dibuat oleh Dioscorides antara lain opium, ergot, hyoscyamus, dan cinnamon. Yang ketiga, Galen pada abad ke-130 sampai 200 setelah Masehi. Galen adalah seorang dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani yang menciptakan suatu sistem yang sempurna dari fisiologi, patologi, dan pengobatan. Dialah yang memulai pembuatan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan dengan mencampur atau melebur masing-masing bahan yang sekarang ini disebut sebagai farmasi galenika. Dan yang keempat yaitu Philippus Aureolus pada tahun 1493 sampai 1541 setelah Masehi. Philippus adalah seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya sebagai Paracelsus. Pengaruhnya sangat besar terhadap perubahan dan perkembangan dunia farmasi, yakni menyiapkan bahan obat yang spesifik untuk melawan penyakit
dan memperkenalkan sejumlah besar zat kimia obat secara internal. Ilmu farmasi barulah menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad ke-17 di Prancis pada tahun 1797. Setelah berdirinya sekolah farmasi yang pertama di Prancis, barulah buku-buku tentang farmasi diterbitkan dalam bentuk majalah, farmakope, dan komentar-komentar. Kemajuan ilmu farmasi di Prancis kemudian diikuti oleh negara Eropa seperti Italia, Jerman, dan Inggris. Perkembangan farmasi di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda, sehingga buku, pedoman, dan undang-undang berkiblat ke negara Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka, buku pedoman maupun undang-undang yang dirasa masih cocok masih dipertahankan, sedangkan yang tidak sesuai akan dihilangkan. Selanjutnya, pendidikan kefarmasian. Yang pertama adalah Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi atau SMK Farmasi. Pendidikan ini sama halnya dengan SMA atau MA sederajat. Pada umumnya ditempuh dalam waktu 3 tahun. Yang kedua, Diploma 3 Farmasi. Pendidikan ini ditempuh selama 3 tahun dan gelar yang diraih ahli madya farmasi. Yang ketiga, Diploma 4 Farmasi. Pendidikan ini ditempuh selama 4 tahun dan gelar yang diraih sarjana terapan farmasi. Yang keempat, Strata 1. Pendidikan ini ditempuh selama 4 tahun dengan gelar yang diraih ada 2 macam. Yang pertama, Sarjana Sains untuk prodi Sains dan Teknologi Farmasi. Yang kedua, Sarjana Farmasi untuk prodi Farmasi Klinik dan Komunitas. Kelima, Profesi Apoteker. Pendidikan ini ditempuh selama 1 tahun dengan gelar yang diraih apoteker. Keenam, Strata 2. Pendidikan ini ditempuh selama 2 tahun dengan gelar yang diraih Magister Sains. Dan yang ketujuh, Strata 3. Program doktoral ini ditempuh selama 3 tahun dan gelar yang diraih doktor. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.